ada kulit manggis, ada kul ungu, ada kunyit, ada pacar air. Nah, ini kalian nanti mencoba cari apa yang ada di sekitarmu. Atau kulit buah naga itu juga bisa. Nah, kalau di kulit buah, caranya bagaimana membuat ekstraknya? Ekstraknya itu dihaluskan di depan. Oke, saya mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali setelah tahun kemarin kita pembelajaran. Ini pembelajaran di tahun pertama, pertemuan tatap mukanya untuk yang pertama. Kemarin saya kasih penugasan. Nah, ini materi untuk semester 2 anak-anak. Lalu tolong didengarkan dulu. Materi untuk semester 2 itu isinya hanya satu pokok bahasa, kecuali nanti bab terakhir. Jadi tentang asam basa. Tentang asam basa. Lalu bisa didengar. Halo anak-anak, bisa didengar? Ya. Jadi materinya nanti hanya tentang asam basa. Jadi nanti yang pertama, yang kemarin sudah saya share ke kalian. Penugasan pertama itu tentang asam basa, konsep asam basa. Jadi teorinya asam basa. Nanti selanjutnya ada larutan garam, ada larutan penyangga, ada kelarutan dan hasil kali kelarutan. Intinya semuanya adalah asam basa. Jadi nanti di materi asam basa mungkin ada 4 atau 5 pertemuan. 4 atau 5 pertemuan kita hanya membahas asam basa. Yang kemarin yang pertama itu teorinya. Yang kedua hari ini nanti saya bagikan tentang indikator asam basa, dan saya jelaskan sedikit ini nanti. Terus nanti ada bagaimana menghitung pH secara matematis. Jadi untuk menentukan pH itu ada 2 cara, dengan cara indikator jadi dites, yang kedua dengan cara matematis, artinya dihitung dengan hitungan. Nah, untuk praktikum percobaan khususnya nanti asam basa, ini nanti kalian hanya saya kasih pengarah, nanti dilakukan sendiri. Terus laporannya kalian kirim di e-learning. Nah, untuk waktunya ini 2 hari. Jadi tugas khusus untuk hari ini, nanti waktunya 2 hari, ini sampai besok. Nah, untuk yang ini saya ingatkan anak-anak, ini semester 2, jadi untuk nilai-nilai yang tidak membutuhkan tugas atau seperti apa, kemarin mungkin kalau di kelas 11 itu hanya Rian itu yang saya kasih nilai 0, nilainya 0 ya 0 di bawah 10, agak di bawah 10. Saya istilahnya tidak main-main, tetapi kalau kalian mengikuti tugas ya, insya Allah nilainya ya lumayan di atas KKM. Ya, ini untuk perbaikan nanti di semester 2, karena nilai akhir nanti atau yang menentukan kenaikan kelas itu nilai semester 1 ditambah nilai semester 2 dibagi 2, itu nilai akhirnya. Kalau nilai akhirnya itu di bawah KKM ya tetap saja tidak naik kelas. Jadi seperti di kelas lain, kemudian di IPA 1 itu hanya 1 anak. Nah, saya ngajar di kelas lain, itu satu kelas itu ada 2, ada 3, dan saya juga bukan tidak sayang, saya juga tidak peduli, karena
yang bersangkutan juga tidak peduli, tidak mengikuti pembelajaran, tidak melakukan tugas, jadi ya apa adanya seperti itu. Langsung saja. Jadi ini materinya tentang asam basa. Ini sekilas. Bentar. Bisa diamati ini anak-anak. Halo, sudah lihat videonya? Videonya sudah dilihat tadi. Nah, sama nanti videonya dilihat lagi, diulang lagi. Nanti ditulis namanya absennya di situ. Ini saya jelaskan sekilas anak-anak tentang asam basa. Jadi kalau di kelas 10 kita tuh mengenal ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Jadi di awal semester dulu kalau Bu Rizka ngajar itu kan diuji dengan indikator, diuji dengan nyala lampu. Ya, kemarin kalau tidak salah saya share di kelas sampean untuk praktikum elektrolit materi kelas 10. Nah, ini tentang ada larutan namanya asam basa. Jadi tidak dibedakan berdasarkan mengantarkan listrik atau tidak, tetapi ini berdasarkan derajat keasaman. Ini mungkin baru namanya kita mengolah, sampai mungkin sering mendengar cuma apa itu pH, apa itu asam, apa itu basa. Ini yang dinamakan derajat keasaman. Jadi di alam ini, larutan ini ada zat yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Dan juga ada netral. Jadi ring pH atau derajat keasaman itu ringnya 1 sampai 14. Di bawah 7 ini dikatakan larutan bersifat asam. Di atas 7 ini larutan bersifat basa. Ya, 7 ini netral. Nah, makanya kalau kalian pernah dengar atau lihat orang tua kalian yang terutama yang petani, nah ini tanah sebelum ditanami itu kan diolah dulu. Ya, diolah dulu. Apalagi kalau misalnya yang menanam cabai itu kadang gulutannya dikasih dolomit. Tahu dolomit? Ya, dolomit itu kayak putih-putih. Nah, itu sebenarnya kalau bahasa itu bahasa ilmiahnya dolomit, tapi kalau bahasa apa namanya itu batu gamping, batu gamping dolomit, di kalsium. Nah, itu bersifat basa. Untuk apa? Untuk menetralkan tanah agar lebih netral atau tidak terlalu asam. Jadi, atau pada ketika habis panen sebelum ditanami kembali, biasanya tanah itu bersifat asam. Jadi bersifat asam setelah Jadi pada masa pengolahan padi misalnya itu sampai panen itu tanah itu cenderung bersifat asam. Nah, untuk tanaman yang masih kecil, padi yang masih kecil itu tidak bisa hidup kalau kondisinya terlalu asam. Makanya sering sekali kita lihat itu damen itu dibakar, habis itu damennya diratak nih di tanah, habis itu dibakar, itu kan ada abu. Nah, itu sebenarnya bukan tanpa maksud. Jadi maksudnya itu untuk menetralkan atau mengurangi kadar asam pada tanah.
Cuma kadang-kadang Pak Tani juga nggak ngerti. Jadi pokoknya biasa yang menunggui, biasanya seperti itu ya, apa namanya, ya dilakukan seperti itu. Padahal itu fungsinya untuk mengurangi kadar asam agar apa, bibit padi itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi tanaman itu sendiri, misalnya juga buah-buahan, itu nggak semuanya cocok di satu lahan, tinggal mengatur. Jadi kalau kalian membeli bibit tanaman misalnya cabai, tomat atau apa, nah di situ ada kadar pH-nya. Dia bisa tumbuh pada pH berapa, ini pada pH berapa. Itu ada tulisannya di bungkusnya itu. Nah, gimana untuk mengetahui pH-nya berapa? Ada beberapa cara. Nah, untuk menentukan pH. Nah, dengan cara instan, yaitu dengan alat. Ya, ada lakmus merah, lakmus biru, ada indikator universal, ada indibrontimol, pH, dan ada pH meter, dan ada indikator alami. Ada indikator alami. Nah, ini nanti kalian saya coba menguji beberapa larutan itu menggunakan indikator alami. Jadi menentukan ini asam atau basa. Jadi misalnya kalau menggunakan alat kan ini adalah lakmus merah, lakmus biru. Kalau lakmus merah dicelupkan pada asam, itu warnanya tetap merah, pada basa menjadi merah. Kalau lakmus biru sebaliknya menjadi biru, di asam juga warnanya berubah semacam itu. Nah, kalau indikator alam, nah banyak sekali indikator alam. Jadi ada bunga bougainville, ada kembang sepatu sama bougainville itu hampir sama. Ada kulit manggis, ada kul ungu, ada kunyit, ada pacar air. Nah, ini kalian nanti mencoba cari apa yang ada di sekitarmu, atau kulit buah naga itu juga bisa. Nah, kalau di kulit buah, caranya bagaimana membuat ekstraknya? Ekstraknya itu dihaluskan, dideplok, kayak ulek-ulek, ya kayak apa namanya, pinjem ulek-ulek ibu itu dihancurkan sampai halus, atau di blender. Nah, habis itu larutannya nanti dikasih air sedikit. Nah, itu nanti digunakan untuk menguji, diteteskan. Jadi nanti sampai misalnya menguji larutan marimas misalnya, marimas ini asam atau basa. Kalian ambil marimas satunya di gelas, itu beberapa, jadi ada marimas, ada air sabun, ada air garam misalnya, ada 3 gelas. Nah, itu nanti kalian ambil ekstraknya, airnya apa namanya, misalnya kulit buah naga. Nah, itu nanti kalian masukkan di situ, di 3 gelas itu masing-masing. Tidak usah banyak-banyak, sedikit. Nah, nanti di situ kalian catat warna mula-mula sama warna setelah ditambahi indikator. Jadi misalnya seperti ini. Jadi warna apa, indikatornya apa, nah perubahan warnanya menjadi apa. Atau nanti habis ini tak buatkan apa namanya, tabelnya, kalian nanti tinggal isi. Ini untuk indikator. Jadi nanti kalian bisa milih bunga sepatu bisa, kulit manggis bisa, kunyit bisa, kulit buah naga bisa, kul ungu bisa. Terserah kalian nanti mudahnya cari bahannya yang seperti apa. Untuk bahan yang diuji nanti hanya ada 6 bahan. Itu pun ada di sekitarmu. Nanti ada garam, gula, coba dicatat atau diingat-ingat, garam, gula, sabun,
air sabun, buah sembarang, bisa pisang, bisa jeruk. Kenapa? Saya ulang lagi, garam, gula, sabun, air buah itu bisa jeruk, bisa sembarang yang ada di rumah, bebas. Terus sama minuman kemasan, bisa Marimas, bisa Sprite, bisa Fanta, bisa sembarang, pokoknya ini salah satu aja. Terus yang terakhir, air kapur, banyu jet atau banyu gamping. Nah, minta sedikit aja air gamping. Oke, bisa dipahami. Jadi nanti insya Allah ya. Jadi nanti sementara nulisnya dari kolomnya sebelah kiri itu nomor, nama bahan yang diuji, terus warna larutan mula-mula, terus setelahnya warna larutan setelah atau hasil. Yang terakhir keterangannya asam, basa atau netral. Nah, nanti saya share di WA. Nanti saya share di WA saja. Oke, jadi bahannya pakai indikator alam. Oke, ada pertanyaan? Ditulis tangan saja. Kalau ditulis tangan saja, saya tidak menerima ketikan. Jadi selama kalau pandemi seperti ini, saya nggak menerima ketikan, semuanya harus ditulis tangan. Ya, jadi nanti yang ketikan saya kembalikan, tulis. Jadi semuanya ditulis salembar saja. Jadi nanti judulnya uji larutan asam basa menggunakan indikator apa. Setelah sampai nanti yang paling gampang di rumah sampai apa ya Pak? Kenapa? Makanya nggak boleh ditulis tangan. Jadi misalnya terakhir besok, jadi besok butuh berapa hari? 3 hari. Kapan tuh lo ngerjain kan sore-sore? Sekarang Senin, Selasa, Rabu. Ya, Rabu. Satu minggu lebih nyampung ya. Yang Ica yang tugas biasa ora digarap kok. Bahan apa banyak kan mudah semua itu. Kan uyah nih pawon. Mosok uyah nih pawon gak ono. Garam kan ada di dapur. Gula di dapur ya ada. Terus kemudian sabun. Lah adus ora gawe sabun, gawe lempung. Air buah kan tinggal buah opo ngono to. Sembarang, buahnya sembarang. Hah? Ya, sembarang. Buahnya sembarang. Tinggal seadanya. Nanti caranya ya dilembutkan, dicampur airnya yang diambil baru ditetesi.
Oke, jadi sampai Rabu, jadi maksimal sampai Rabu. Kalau kamu mengumpulkan setelahnya gimana Pak? Ya enggak apa-apa, tapi ya nilainya kan beda. Biasa jam 9 Rabu jam 9 malam. Seperti ini nanti kalian tonton ini, misalnya nih, jadi ini kalau cool nanti ada referensi di internet. Ini misalnya bakul, caranya buat kubis ungu. Kalau ya ini cara buat ekstraknya. Nah, nanti di sini ketahuan. Jadi kalau warna seperti ini nanti bahan pH-nya juga bisa diketahui. Kalau hijau nanti basa, kalau merah itu asam, kalau kebiruan ini netral. Jadi kalau cool ini, nanti kalau pakai kunyit ya nanti beda lagi warnanya. Jadi beda bahan, beda warna yang di. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Ini pertemuannya saya akhiri. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apanya? Yang baru masuk. Ya, ada nih, bisa terlihat. Bintang dan Iza. Ada Raffi Ilham. Dan gak ada. Nadia Ayu, Nadia ada. Ada Nurul Reynaldes, Safira, Sita. Untuk yang kemarin yang belum mengumpulkan, bisa hari ini bisa dikumpulkan sampai jam 12. Oke, setelah ini 5 menit lagi ini akan mati otomatis.